Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Hartanti. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila ingin menjelaskan materi terkait sosial dominan teori. Baik, pada slide pertama terdapat penjelasan dari sosial dominan teori. Menurut Sidanius dan Prato pada tahun 2001, teori dominansi sosial menjelaskan bahwa setiap kelompok sosial yang luas selalu terbentuk struktur hierarki sosial. Hal ini berarti terdapat sejumlah kelompok atau individu yang memiliki kedudukan berbeda, yaitu kelompok atau individu dominan yang berada pada bagian atas hierarki dan kelompok atau individu subordinat yang berada di bawah hierarki. Sidanius dan Prato 1999 berpendapat bahwa teori dominasi sosial mengidentifikasi beberapa mekanisme hierarki telah dikembangkan dan dipertahankan. Orang dengan dominasi sosial yang tinggi adalah orang yang percaya bahwa kehidupan terbagi ke dalam struktur, yaitu yang di atas dan yang di bawah. Mereka yang di atas adalah mereka yang menang, memiliki kekuasaan, atau memiliki seluruh nilai-nilai yang positif. Kelompok atau individu dominan dan kelompok atau individu subordinat terbentuk melalui 3 sistem stratifikasi berdasarkan hal berikut ini. Pertama, umur, yaitu anggota kelompok atau individu yang memiliki usia lebih tua dibandingkan dengan anggota kelompok atau individu lain memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lain atau yang lebih muda. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki dilihat memiliki kekuasaan lebih apabila dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga, arbitrary system. Terbentuknya konstruksi sosial yang membuat suatu kelompok atau individu menonjol dikarenakan suatu karakteristik tertentu. Contohnya ras, suku, kelas, sosial, agama, dan lain sebagainya. Menurut teori dominansi sosial, hierarki sosial merupakan hasil yang diperoleh dari diskriminasi di beberapa tingkatan seperti lembaga, individu atau perorangan, dan proses kolaborasi antar kelompok. Yang pertama, legitimizing myths. Baik, pada slide sudah dituliskan terkait legitimizing myths. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Legitimizing myths merupakan konsensuali dari nilai yang dipegang, sikap, kepercayaan, stereotip, dan ideologi budaya. Teori dominansi sosial membedakan antara 2 jenis fungsional dari legitimizing myths, yaitu yang pertama, legitimizing myths yang meningkatkan hierarki atau bisa disebut hierarchy enhancing, dan legitimizing myths yang melemahkan hierarki atau bisa disebut hierarchy attenuating. Hierarchy enhancing memberikan kebenaran moral dan intelektual untuk penindasan dan ketidaksetaraan. 2. Diskriminasi institusional atau lembaga. Pada slide yang tertera, saya sudah menuliskan dampak yang ditimbulkan dari lembaga yang meningkatkan hierarki dan penjelasan mengenai systematic error. Untuk menyempurnakan informasi yang sudah tertera pada slide, saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari lembaga yang melemahkan hierarki. Lembaga yang melemahkan hierarki merupakan kelompok atau individu subordinat, seperti orang-orang tidak mampu, suku, dan agama minoritas. Lembaga yang melemahkan hierarki meliputi hak asasi manusia, hak penduduk, organisasi kebebasan, organisasi keagamaan, dan dikhususkan menjaga orang-orang lemah, rentan, dan tertindas. Institusi sosial dapat melakukan systematic error untuk tetap menjaga hierarki sosial. Masih seputar mekanisme pembentukan dan pemeliharaan hierarki sosial. Yang ketiga yaitu diskriminasi individu. Diskriminasi individu merupakan perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain
dikarenakan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Diskriminasi individu sering terjadi di kehidupan sehari-hari dalam tindakan yang sederhana, namun terkadang merugikan. Diskriminasi atau perbedaan juga dilakukan oleh individu di dalam banyak bidang. Bukti empiris dari banyak negara dan mengenai berbagai konteks perbedaan individu telah menunjukkan bahwa skala orientasi dominansi sosial merupakan indeks yang kuat dalam prasangka umum, preferensi kebijakan sosial politik, dan pilihan karir individu di masa depan. Pembahasan terakhir pada materi sosial dominan teori yaitu orientasi dominansi sosial. Selain orientasi yang tertera pada slide, saya akan menambahkan orientasi lain terkait sosial dominansi teori. Individu dengan level orientasi dominansi sosial tidak hanya mendukung mereka dalam sosial, politik, dan ideologi, tapi juga bagaimana mereka menjalani kehidupan. Sebagai contoh, jenis pekerjaan yang mereka cari dan dapatkan atau bidang yang mereka pilih untuk dipelajari. Baik, poin yang dapat kita ambil dari materi sosial dominan teori sebagai berikut. Teori dominansi sosial dikembangkan untuk memahami bagaimana hierarki berdasarkan kelompok dibentuk dan dipertahankan. Teori ini memiliki pandangan yang lebih umum mengenai proses pembentukan populasi manusia dibanding teori lain yang hanya berfokus pada kapitalisme kerajaan, gender, identitas sosial, atau perbedaan individual. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan.